Saudara, DPR RI mengesahkan RUU perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara (Minerba) menjadi undang-undang. Dalam aturan terbaru, kampus tidak mendapatkan izin untuk mengelola tambang. Selain memfasilitasi keputusan MK soal pelibatan masyarakat adat, Undang-Undang Minerba terbaru juga mengatur konsesi tambang untuk ormas keagamaan dan UMKM. Adapun kampus yang semula diusulkan menerima konsesi disepakati hanya sebagai penerima manfaat. Nah, sekarang UMKM, koperasi itu bisa mendapatkan IUP dengan skala prioritas. Artinya tidak mesti mengikuti tender murni. Yang kedua adalah juga dengan organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan keagamaan. Kita tahu bahwa peran daripada organisasi kemasyarakatan keagamaan dari sebelum merdeka Indonesia sampai dengan merdeka dan mempertahankan kemerdekaan ini kan sangat luar biasa sekali. Saudara, meski kampus tidak mendapat izin usaha pertambangan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut akan tetap mendapat manfaat dari konsesi tambang. Menurut Bahlil, kampus bisa terlibat dalam riset termasuk bisa mendapat beasiswa dari pemilik konsesi tambang. Ada ruang kepada perusahaan, kepada BUMN, BUMD atau swasta yang akan ditunjuk oleh pemerintah untuk mereka bisa memberikan perhatian kepada perguruan tinggi di daerah atau perguruan tinggi yang mana saja yang membutuhkan untuk risetnya, untuk kemudian mereka bisa praktek dan atau mungkin tidak menutup kemungkinan untuk beasiswa yang membutuhkan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut jika ada perselisihan wilayah izin usaha pertambangan, negara bisa mengambil alih. Bahlil mengklaim aturan pengambil alihan ini sudah sesuai konstitusi. Ada perselisihan terhadap satu wilayah IUP yang seolah-olah bahwa ini menang, yang ini menang. Jadi kalau tidak ada temuannya, negara ambil alih. Ini sebenarnya sejalan dengan roh undang-undang Undang-Undang 45 pasal 33 bahwa seluruh kekayaan yang ada pada negara kita, baik laut, darat dan udara, itu semua dikuasai oleh negara. Jadi bukan dikuasai oleh oknum perusahaan tertentu. Saat ini, saudara, konsesi atau izin usaha pertambangan yang disebut IUP memberikan peluang kepada BUMN dan BUMD. Namun yang terbaru adalah saat ini organisasi kemasyarakatan keagamaan termasuk UMKM bisa mendapat izin usaha pertambangan. Bahlil menegaskan UMKM hanya diberikan untuk pengusaha lokal. Kita beralih ke kasus lainnya, saudara. Barreskrim menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan sertifikat di Laut Tangerang. Salah satu tersangkanya adalah Arsin, kepala desa Kohot. Kades Kohot, Arsin, dan 4 orang lainnya disangkakan terkait pemalsuan dokumen untuk permohonan atas hak atas tanah. Selain Kades Kohot, polisi juga menetapkan sekretaris desa Kohot dan 2 orang penerima kuasa menjadi tersangka. Dari saya tidak boleh membuat. Kita pahamlah. Malam tadi pun kita pulang baru malam. Telah sepakat menentukan 4 tersangka, di mana 4 tersangka ini adalah kaitannya seperti kemarin saya sampaikan bahwa itu adalah terkait masalah pemalsuan, di mana pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan atas hak atas tanah, di mana kita menetapkan saudara A selaku Kades Kohot, saudara UK selaku Sekdes Kohot, saudara SP selaku penerima kuasa, dan saudara CE selaku penerima kuasa telah kita sepakat kita tetapkan sebagai tersangka. Saudara, tagar kabur aja dulu ramai diperbincangkan. Apa alasan warganet ingin pindah ke luar negeri? Kita akan bahas usai jeda, tetap di Sapa Indonesia Malam.